Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan nikmatnya hingga kita bisa diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan hingga sampai saat ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya hingga kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan keimanan yang kita bisa rasakan hingga sampai saat ini. Bapak Ibu semuanya, izin di sini pada pagi hari ini di sekitar jam 9 ini saya diberikan amanah oleh Mbak Faizah dan teman-teman untuk menyampaikan terkait apa-apa saja nantinya terkait kesehatan dan penanganan awal ketika ada di rumah seperti itu. Oke. Jadi sebelum mengawali eh, materi-materi atau sharing-sharing pada pagi hari ini, alangkah baiknya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin saya wajahnya sedikit asing bagi Bapak Ibu semuanya karena saya juga termasuk orang baru di Sidoarjo. Jadi izin saya dari oh ya, nama saya Dr. Anas Yahya Abdullah, dipanggil Dr. Anas. Saat ini domisilinya berada di Sidoarjo, di perumahan Green Park Regency. Eh, Kalau Bapak Ibu tahu, itu dekat dengan SDIT Insan Kamil dan SMP IT Insan Kamil Sidoarjo Sekardangan. Gitu. Kemudian saya lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta tahun 2021. Saya FK UNS angkatan 2015. Untuk selanjutnya, oh ya, saya beberapa kali pindah-pindah kota. Jadi SD saya di Sidoarjo, SMP saya di Ibnu Abbas Klaten, kemudian Jawa Tengah, kemudian SMA di Jawa Barat, MA Husnul Khotimah Kuningan, kemudian saya kembali lagi ke Sidoarjo. Kemudian di sini saya punya moto sendiri ya, jangan cepat puas, dunia masih luas. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Kemudian kita satu keluarga juga punya suatu visi besar, satu keluarga besar yaitu sesurga. Gitu. Oke, Bapak Ibu semuanya, izin menyampaikan. Jadi ini nanti kita sharing-sharing saja terkait kejadian-kejadian apa saja yang biasa terjadi atau kejadian-kejadian bagaimana nanti penanganan-penanganan awal ketika nanti kita berada di rumah atau dan yang sebagainya. Jadi kita ketahui kecelakaan adalah kejadian yang tidak diduga dan diharapkan. Ya, siapa juga yang kita mengharapkan sebuah kecelakaan atau sebuah musibah, kan nggak ada ya. Kita selalu berharap, kita selalu berusaha agar musibah, kecelakaan atau sakit itu tidak terjadi pada diri kita. Namun ya meskipun kita sudah berusaha dengan baik, kita sudah menjaga itu semua, tapi terkadang hal tersebut bisa menimpa pada diri kita. Nah, hal-hal yang tidak diduga ini banyak faktornya karena ada beberapa unsur, bisa ada kesengajaan, ada ketidaksengajaan dilakukan, itu juga bisa. Gitu. Tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material, jadi bisa menimbulkan kerugian material ataupun penderitaan yang paling ringan sampai yang paling berat. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan itu ya bisa
minimal bisa minimal, bisa juga sampai keadaan yang berat atau meninggal. Jadi izin nanti saya akan menyampaikan materi ini, saya akan berusaha menyampaikan dengan bahasa awam, mungkin akan bercampur dengan medis, tapi insya Allah saya akan coba usahakan dengan bahasa yang awam. Nah, apa saja sih kejadian-kejadian yang sering terjadi eh, berada di rumah atau sering terjadi di diri kita? Yang pertama, nanti ini saya yang pandang yang akan saya sampaikan beberapa menit ke depan, yaitu satu, itu jatuh. Yang kedua, itu dengan tersedak. Jadi kalau jatuh kan kita sering ya, anak-anak kita atau kita sendiri, kita lagi jalan, tiba-tiba tersandung, nah, jatuh. Atau anak-anak kita yang usia 2 tahun, 3 tahun, sedang aktif-aktifnya, sedang berlari gitu. Nah, tiba-tiba terjatuh atau sedang belajar berjalan, kita lupa untuk mengawasi, tiba-tiba terjatuh. Atau ketika sedang berada di sekolah, mainan sama teman-temannya, tiba-tiba dijongkroin terus jatuh. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, tersedak. Tersedak itu juga sering terjadi berada di rumah. Bisa tersedak karena makanan, bisa tersedak karena yang lain-lain, dan lain sebagainya. Kalau kejadian yang saya sering temukan di rumah sakit atau di IGD, itu anak-anak kemasukan mainan, anak-anak kemasukan manik-manik dan lain sebagainya di hidungnya gitu, atau di telinganya juga ada. Kemudian selanjutnya luka bakar. Luka bakar sering biasanya kalau Bapak Ibu sekalian atau anak-anaknya itu biasanya terkena knalpot itu, atau lagi mainan mercon bledos. Nah, itu juga bisa. Kemudian keracunan bahan kimia itu saya pernah nemukan anak pondok itu salah minum. Jadi yang diminum itu ternyata air sunlight, bukan air putih. Emang gitu. Kemudian bisa tersengat listrik. Kemudian ini tambahannya yang sering terjadi pada kita, yaitu demam. Ini nanti tambahan saja. Oke, untuk yang pertama yaitu jatuh. Jadi yang sudah kita jelaskan bahwasanya jatuh ini kan kita tidak bisa prediksikan gitu ya. Bisa tiba-tiba terjadi. Paling sering karena tiba-tiba dia jatuh. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan kalau ada dari kita atau dari anak-anak kita atau lihat kita, teman kita atau lihat di sekitar kita ada yang jatuh? Yang pertama yang paling kita utamakan yaitu bersihkan luka dengan air yang mengalir. Jadi yang paling penting adalah ketika kita sudah melihat lukanya, oh ini berdarah banget. Nah, itu langsung kita bersihkan aja dengan air yang mengalir. Atau kalau misal di rumah sakit itu bisa menggunakan cairan infusnya gitu. Nah, kalau misal tidak ada, kalau misal di luar langsung diberikan air yang mengalir. Nah, sebenarnya paling bagus lagi itu air yang sudah bersih. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya air galon, seperti yang Aqua, Club gitu-gitu, bukan yang air isi ulang karena air-air yang seperti itu sudah terjamin, atau air yang sudah dihangatkan karena kita juga sudah tidak tahu yang sudah kita pastikan itu airnya benar-benar bersih gitu. Nah, kemudian yang kedua itu istilahnya kita bersihkan dengan betadin boleh, kita bersihkan dengan Rivanol boleh, atau yang biasanya kalau Rivanol itu yang kuning, atau kita berikan salep itu juga boleh. Jadi kedua ini jadi opsional. Kemudian, nah pertanyaan selanjutnya, kalau misal luka-luka ini itu perlu ditutup apa enggak? Nah, tergantung dari jenis lukanya. Kalau misal jenis lukanya itu jenis luka yang lecetnya kecil, kemudian tidak perlu eh, istilahnya resiko untuk terjadinya infeksi itu kecil, tidak perlu untuk ditutup gitu. Misalnya ini yang ada di tangan ini kan misalnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kalau dari saya tidak perlu ditutup karena
resiko untuk terjadi infeksinya itu kecil gitu. Nah, kemudian yang harus kita pastikan lagi setelah ada yang jatuh, itu pastikan tidak ada yang patah. Jadi, gimana kita memastikan itu tidak ada yang patah? Satu, kita lihat dari tangan. Misalnya tangannya jatuh, paling sering, nah, itu tangannya masih lurus apa enggak gitu. Itu paling gampang. Jadi kalau misalnya, oh masih lurus, berarti kemungkinan patahnya enggak. Yang kedua, kita lihat apakah ada bengkak apa enggak. Jadi kalau misalnya dia ada bengkaknya, bisa jadi itu bisa ada kemungkinan dua tadi, ada patah apa ada ada retakan gitu. Yang ketiga, kita lihat mas jari-jari tangannya, misalnya yang tadi kan kejadiannya ini di tangan, jadi jari tangannya itu bisa digerakkan dengan sempurna, terus bisa ngangkat dengan sempurna, itu juga dicek. Jadi kayak gitu, jadi lihat tadi, jadi dilihat apakah masih lurus, yang kedua ada bengkak apa enggak, yang ketiga itu dilihat apakah masih bisa digerakkan. Kalau misalnya tiga temuan yang sudah dilihat itu sudah dibersihkan, sudah yang lain-lain kok nemu kayak gitu semua. Misalnya kok dilihat tangannya nggak lurus, kemudian kok ada bengkak yang istilahnya tidak normal, kemudian yang ketiga tangannya kok sulit digerakkan. Nah, itu langsung dibawa ke IGD untuk difoto ronsen tangannya. Jadi untuk dipastikan apakah ini hanya bengkak aja, apakah ada istilahnya mengsle atau dislokasi atau benar-benar ada patah tulang gitu. Nah, kemudian untuk yang jatuh sudah ya. Kemudian yang kedua ada jadi tersedak ini karena benda asing ya, karena tersedak ya karena benda asing. Biasanya banyak hal, bisa karena makanan, bisa karena cairan, bisa karena makanan, cairan, atau benda-benda padat yang dimasukkan ke dalam saluran nafas di tenggorokan. Nah, tanda-tandanya bagaimana kalau anak-anak atau kita itu tersedak? Jadi nggak cuma anak-anak yang bisa tersedak, orang dewasa pun juga bisa tersedak gitu. Jadi tanda-tandanya satu, sulit berbicara. Jadi udah gitu. Terus habis itu batuk-batuk. Jadi batuknya lebih batuk yang tidak normal, terus rasa panik atau kaget, kemudian bisa sampai penurunan kesadaran karena kan kalau sudah istilahnya tadi ada makanan benda asing dia nyantol di tenggorokan. Nah, itu kan salah satu jalan nafas juga bisa menghambat jalur nafas, akhirnya karena kadar oksigennya itu terhambat di dalam itu ke otak, akhirnya mengalami penurunan kesadaran. Kemudian bisa suara melengking karena ya karena kalau kita tahu kalau kita misal niup sesuatu habis itu ada apa namanya ada hambatan, pasti kan kayak suaranya berbeda gitu ya. Kemudian kulit, bibir, kuku berubah menjadi biru atau abu-abu ya karena sumber oksigennya itu terhambat gitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Yang paling gampang, yang paling utama yang diutamakan yaitu kita pukul punggung 5 kali. Seret, gitu. Jadi dipukul 5 kali. Jadi sambil perlahan, duk, 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 duk. Jadi dipukul 5 kali. Hanya dengan ini ketika kita pukulkan di sini, jadi ini dipukul gini, jadi apa namanya yang tersumbat atau sedak sini keluar. Nah, gitu. Jadi ini caranya tadi berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, kemudian dia nyondongkan tubuh ke depan, biar istilahnya sedaknya itu langsung keluar, kemudian dipukul 5 kali. Gitu. Jadi ini diulang-ulangi sampai eh, makanan atau benda asing itu keluar. Kemudian yang kedua, ini kalau misalnya dengan teknik mukul-mukul ini itu tidak bisa. Jadi lanjut ke cara yang ini namanya Heimlich maneuver. Jadi dorongan di bawah. Jadi ini di ulu hati, di bagian ulu hati ditekan. Nah, ini
jangan dilakukan pada orang yang normal atau orang yang tidak tersedak karena ini sangat-sangat sakit. Gitu, jangan dicoba-coba ya. Karena ini beneran sakit soalnya karena yang apa namanya? Yang ditekan itu bagian ulu hati. Jadi ini caranya dengan meluk pinggang. Caranya, nah ini. Jadi dibekap dari belakang orang yang tersedak, terus habis itu langsung ditekan. Gitu. Caranya seperti ini. Ya, ini kalau dilakukan sama orang pada orang yang normal itu sakitnya Masya Allah sakit banget. Jadi jangan dilakukan pada orang normal. Jadi dilakukan pada orang-orang yang benar-benar tersedak. Apalagi orang dewasa. Ya, kepada orang dewasa. Kalau sama anak-anak jauhkan hal-hal cara yang seperti ini karena menyakitkan. Kalau anak-anak biasanya cukup pakai ini aja gitu. Biasanya kalau misal bayi-bayi atau anak-anak biasanya kan masih menyusui atau sedang ASI. Berapa kasus itu tersedak oleh ASINya sendiri karena dari posisinya, kemudian dari cara minumnya yang masih belum benar, akhirnya tersedak ASINya. Nah, biasanya diberikan cara yang pukul punggung ini, bukan pakai cara yang ini gitu. Itu untuk tersedak. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, tersedak itu bisa sampai menimbulkan tidak sadarkan diri karena kadar oksigen yang berada di bawah kadar oksigen yang diberi yang sudah dipompa oleh jantung itu tidak sampai kepada otak gitu. Nah, maka dari itu karena sudah terlalu lama hasil benda asing atau cairan itu masih menghinggap di tenggorokan, makanya bisa sampai pasien itu tidak sadar. Nah, apa yang dilakukan ketika pasien tidak sadar? Kalau paling aman, kalau dekat sama rumah sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau misalnya tidak bisa, eh, yang pertama kita harus amankan dulu yang penting ya. Kemudian kita coba tepuk orang tersebut atau misal anak kita atau yang lain-lainnya gitu ya. Itu kita tepuk-tepuk, kita coba beneran kita panggil Mas, Mas, Mbak, Mbak, atau Bu, Bu, Papa, gitu. Kalau misal tidak ada respon sama sekali, jenengan semua panggil tenaga medis atau teman-teman yang di sekitar situ untuk membantu, untuk salah satunya, untuk istilahnya membantu jenengan untuk membantu penanganan tersebut. Nah, kemudian langsung saja ini pijat jantung. Jadi sambil sambil dibawa ke rumah sakit, sambil dipijat jantungnya. Harapannya apa? Harapannya untuk memberikan maksimalkan dan memberikan apa namanya? Nafas karena kan oksigennya itu sudah berkurang gitu. Kemudian untuk pencegahannya nih yang paling penting perhatikan makanan yang berisiko membuat tersedak bagi anak dan bayi atau orang tua. Jadi yang paling sering satu anak-anak atau bayi atau orang-orang istilahnya usia yang muda, muda sekali ya jadi usia-usia 0 bulan sampai beberapa 5 tahun sekitar 5 tahun. Kemudian usia-usia di atas 60 tahun gitu. Jadi potongan daging yang besar dan keras, ikan dengan duri, kacang-kacangan, buah dan sayur yang tidak dipotong, permen yang lengket dan keras. Nah, ini sering sekali. Itu sering sekali kita temui kasus di rumah sakit. Kemudian pilih mainan yang aman untuk anak-anak terutama balita. Jadi saya beberapa kali juga nemu di IGD di rumah sakit itu kayak mainan apa namanya mainan kelereng yang kecil, manik-manik itu bisa masuk hidung. Kemudian butiran tempe itu masuk hidung. Ada serangga juga bisa masuk telinga dan lain sebagainya. Itu harus dihati-hati. Nah, kemudian untuk tersedak sudah, kita lanjut ke luka bakar. Jadi untuk penanganan luka bakar ini
ada beberapa hal. Satu, ketika kita mm, terjadi luka bakar, bisa banyak hal ya kita, atau kita lagi memasak, kemudian terpercik terpercik minyak terus kena kulit kita, kemudian kita lagi turun dari motor, kok kaki kita nempel ke apa namanya, nempel ke knalpot, nah itu kan juga bisa. Habis itu luka bakar misalnya anak-anak kita atau teman-temannya itu main mercon, loh kok meledak, nah itu juga bisa. Nah, yang paling pertama, yang paling penting adalah kita dinginkan lukanya. Dinginkan dengan apa? Yang paling penting adalah kita cari air mengalir. Jadi kita cari keran. Kita cari keran. Nah, luka bakarnya itu dialirin sekitar 15 menit. Udah, pokoknya kita carikan air mengalir langsung. Misalnya tangan ini nih, tangan yang ini kena air. Jadi sudah, berarti biarin selama 15 menit di bawah air. Gitu terus. Selama 15 menit. Harapannya apa? Harapannya dengan terkena luka bakar itu, jadi eh, kondisi pada luka bakar itu tidak semakin memburuk. Nah, kemudian yang kedua itu minum. Minum apa? Minum obat gitu untuk meredakan nyerinya aja. Kemudian kita tutup lukanya. Kalau misalnya luka itu memang luka yang besar, jadi kita tutup dengan perban dan kasa steril. Kemudian kalau misalnya tidak ada perbaikan atau kok makin memburuk, kok jadi melenyek, apa istilahnya infeksi, nah itu kita langsung bawakan ke dokter atau ke rumah sakit atau ke klinik terdekat. Gitu. Nah, derajat luka bakar, jadi luka bakar itu ada derajat-derajatnya. Kalau misal ini untuk selayang pandang aja untuk mengetahui, jadi derajat satu itu cuma kena atasnya doang. Jadi kulit itu ada berapa lapisan. Jadi ada kena atasnya doang. Kalau misal sudah derajat 2 berarti dia udah sampai itu, apa lapisan bawahnya biasanya ditandai dengan ada kayak apa ya istilahnya, buletan-buletan yang isinya cair. Nah, itu. Kemudian kalau derajat 3 itu benar-benar udah nggak bagus gitu. Nah, ini yang paling sering kita dapati, kita temui kalau misal kita kena luka bakar, langsung penanganannya pakai pakai odol. Terus kalau misal kena apa namanya? Banyak kan kita tahu berapa dari orang-orang yang lama itu apa kena knalpot langsung diolesi odol, terus kena itu diolesi odol. Nah, hal itu adalah hal yang salah karena ketika kita luka bakar itu diolesin dengan odol malah akan memperparah luka bakarnya. Jadi pasta gigi atau odol itu punya istilahnya punya kandungan sendiri. Nah, salah satu kandungannya itu dia malah tidak mengeluarkan panas dari yang sudah terperangkap di kulit. Jadi yang di kulit itu istilahnya panasnya malah terperangkap di situ, jadi makin parah gitu. Jadi akibatnya kerusakan kulit ini bisa lebih parah, bisa malah meluas ke lapisan yang lebih dalam dan luka bakar bisa lebih lama untuk sembuhnya. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya ada luka bakar, langsung aja cari keran terdekat, langsung luka bakar, cari keran terdekat, langsung di bawah air mengalir selama 15 menit gitu. Itu gampangnya. Oke, untuk luka bakar sudah. Kemudian kita lanjut ke keracunan bahan kimia. Ini juga sering keracunan bahan kimia, sering terjadi pada anak-anak juga atau sering terjadi pada di rumah tangga. Ini untuk paling penting ya kita jauhkan kotak obat, cairan pembersih. Terus kalau enggak istilahnya dikasih tulisan-tulisan sendiri. Jadi beberapa bulan yang lalu saya pernah menemukan, jadi ada anak pondok datang ke IGD dengan keluhan mual muntah. Ternyata setelah ditelusuri dia salah minum dari botol. Jadi
dia sudah menyiapkan botol minum, itu air putih. Nah, ternyata botol yang satu lagi itu isinya air putih plus ada sunlight-nya sedikit. Akhirnya dia merasa mual muntah ya karena dia minum dengan botol yang salah, dengan botol yang sudah ada sunlight-nya, berisi sunlight gitu. Itu harus hati-hati. Kemudian, nih, bahan beracun dan obat jangan diletakkan di suatu tempat dengan makanan. Jadi kalau bisa di meja makan tidak ada benda-benda beracun atau obat-obat kimia. Terus beli label, ini paling penting. Terus jangan meletakkan larutan berbahaya pada botol minum, cek kembali label pada obat. Nah, kalau misalnya ada keracunan, misalnya tadi minum kok tiba-tiba minum, kalau Baygon kan enggak ya, minum sunlight atau tiba-tiba salah minum air ternyata itu air air pembersih, maka yang paling penting adalah ini, kalau bisa kita muntahkan. Kalau misal susah, pertama kita cari susu. Jadi susu apapun, kalau misal ada susu beruang, boleh susu beruang. Jadi salah satu fungsi susu itu untuk menghambat penyerapan dari bahan kimia yang sudah kita minum. Nah, kemudian bisa minum ini antidotum atau obatnya. Jadi namanya Norit. Kalau misal tidak ada perubahan sama sekali, itu langsung dibawa ke rumah sakit. Gitu. Biasanya kalau di rumah sakit itu nanti penanganan awalnya akan dicuci lambung. Jadi lambungnya akan dibersihkan, disemprotkan pakai cairan infus. Akhirnya semua harapannya racun atau bahan kimia itu dikeluarkan. Tuh. Nah, kemudian yang sering juga ini selanjutnya setelah tersedak, kemudian keracunan bahan kimia itu tersengat listrik. Mana paling sering apa namanya anak-anak, bahan listrik juga banyak, colokan-colokan itu juga menarik bagi anak-anak juga buat mainan gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi kita harus selalu cek setiap kabel listrik dan stop kontak. Kemudian harus dipastikan aman. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan nih? Misal ada yang tersengat listrik. Nah, yang paling pasti dan yang paling penting, jangan disentuh orang tersebut, jangan disentuh anaknya. Kalau itu tersengat, disentuh, atau kita istilah mau apa namanya, mau nyelamatin. Nah, yang ada kita sama-sama akan tersengat karena kan sama-sama konduktor, istilahnya sama-sama menyalurkan listrik. Nah, makanya jangan sekali-kali megang orang yang tersengat listrik. Nah, penanganan awalnya apa? Kita matikan sumber listriknya, berarti kita tekan listriknya itu. Kemudian, ya ini tadi, jangan menyentuh korban secara langsung apabila sumber listriknya belum terputus gitu. Terus, kemudian untuk memindahkan atau mendorong korban, bisa memanfaatkan barang di sekitar yang memiliki sifat tidak menghalang listrik. Contohnya kertas, karet, kayu. Gitu. Itu untuk tersengat listrik. Jadi ini gejala-gejalanya bisa sampai kebingungan, bisa sampai sulit bernafas, hilang kesadaran, bisa kejang, gagal jantung, luka bakar. Paling sering itu kalau luka listrik kesetrum itu luka bakar. Luka bakar bisa bernas. Jadi tersengat listrik sama luka bakar itu hampir sama. Jadi paling sering gejalanya kalau luka bakar yang sampai parah itu bisa sampai sulit bernafas. Nah, kesetrum pun juga sama, sulit bernafas. Tuh. Ini tadi, jangan sentuh korban jika masih berhubungan dengan arus listrik. Kemudian jangan dekati kabel dengan tegangan tinggi. Jangan goyang badan korban kecuali dalam bahaya langsung. Tuh, oke. Tadi yang sudah saya sampaikan, jadi matikan sumber listriknya, kemudian kita cari tahu kondisi orang yang tersengat listrik tersebut, bagaimana kondisinya, kalau misal
diketahui tidak ada nafas, tidak ada, maksudnya tidak sadar, langsung berikan pijat jantung. Nah, terus habis itu kita tutup lukanya. Oke, terakhir ini terkait dengan apa yang sering kita ketahui dengan demam. Dan kasus ini sedang naik di rumah sakit dalam beberapa bulan terakhir, terutama di bulan ini. Jadi demam. Nah, demam itu kapan kita kata seorang atau anak-anak atau dari kita itu dikatakan demam. Demam bisa dikatakan bahwasanya suatu keadaan di mana suhu tubuh melebihi normal itu lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius. Jadi ini suhu tubuh yang dicekkan paling akurat itu di ketiak pakai alat yang termometer yang ketiak itu. Ini suhunya 38 derajat Celcius. Kalau kita misal ngecekkan anak kita, diri kita, habis itu kok suhunya ternyata 38, berarti itu masuk dalam kategori masuk ke demam. Kalau misal di bawah 38, nah berarti belum masuk dalam kategori demam. Gitu. Nah, demam itu bukan suatu penyakit. Namun, demam adalah suatu keadaan gejala menuju orang itu terserang oleh penyakit gitu. Jadi demam adalah suatu gejala di mana seorang tersebut kemungkinan akan terserang oleh suatu penyakit. Entah kalau misalnya demam itu bisa demam berdarah atau demam tipoid atau tipes, ya, demam tipes atau infeksi-infeksi yang bisa menyebabkan demam gitu. Nah, paling sering demam itu yang ditakutkan demam itu kalau pada anak-anak itu bisa menyebabkan satu, kejang, dua, bisa menyebabkan anak-anak itu dehidrasi. Kenapa bisa kejang? Karena suhu tubuh yang berada lebih dari normal ini bisa memicu kerja otak itu tidak bagus. Akhirnya bisa menimbulkan kejang. Kemudian kenapa bisa dehidrasi? Karena suhu tubuh yang tidak bisa normal, tidak bisa menyelesaikan suhu yang berada di lingkungan, maka eh, cairan-cairan yang berada dalam tubuh itu akan terkuras. Akhirnya anak-anak itu lebih sering menjadi dehidrasi. Dan tidak pada anak-anak juga, pada orang dewasa itu juga bisa menimbulkan dehidrasi. Maka salah satu obat paling mudah ketika orang demam itu dilihat dehidrasinya, dilihat minumnya. Nah, jadi apa namanya, obat pertama kali yaitu disuruh minum yang banyak. Misalnya sehari 1,5 liter, berarti 2 kali lipat dari biasanya atau 3 kali lipat dari biasanya. Seperti itu. Oke. Nah, bagi kita bisa mengetahui, biasanya kan orang tua atau dari kita itu takut. Biasanya ke IGD bilang, dok ini apa namanya, anak saya demam, kok kayaknya dehidrasi ya gitu. Biasanya kan kayak gitu, emang tanda dehidrasinya apa gitu. Habis itu, dok ini kok anak saya nggak mau minum sama sekali, habis itu kok diem dan lain sebagainya. Nah, biasanya, nah terus kita harus tadi tahu nih tanda dehidrasi itu apa aja, karena kan kalau namanya tubuh manusia itu kan terdiri dari berapa banyak hal. Ada cairan, ada multivitamin dan lain sebagainya. Nah, salah satu penting ini kan cairan. Kalau cairan ini tidak terpenuhi, maka tubuh kita ini akan terganggu gitu. Nah, kalau menurut WHO, ini bisa kita lihat nih, bisa kita lihat dengan tanpa dehidrasi, dehidrasi ringan sedang atau dehidrasi berat. Jadi kalau misalnya keadaan umumnya itu dilihat nih anak kita itu baik sadar, matanya masih normal,
air matanya ada, mulutnya masih basah, kemudian minumnya biasa, tidak sering haus. Terus kemudian turgor. Turgor itu jadi kalau misalnya apa namanya kita jiwit di paling gampang itu di bagian perut. Kalau misal anak-anak kita jiwit itu kan biasanya ada merah-merahnya. Nah, merah-merahnya itu kembali cepat ke warna semula, kurang dari 2 detik. Nah, itu masih berarti itu masih bagus. Itu kemudian, nah itu berarti tandanya tanda nggak ada dehidrasi gitu. Jadi cairan yang ada di dalam tubuhnya itu masih bagus. Nah, yang kedua itu kita lihat nih, ternyata anak kita itu gelisah apa rewel, gelisah dan rewel. Terus habis itu matanya cekung, jadi di sini itu terlihat cekung. Kemudian air matanya nggak ada. Nah, ini paling sering dilihat dari mulut dan lidahnya itu kering, haus, jadi minumnya banyak sekali. Kemudian turgor atau ketika itu kita cek itunya lambat baliknya. Nah, itu apa namanya masuk dari tanda dehidrasi ringan. Nah, kalau misalnya sudah sampai kok lemes, tidur terus, atau sampai nggak sadar, habis itu matanya cekung, air matanya nggak ada sama sekali, nggak mau, ini yang paling paling gampang ditemui, paling gampang diperiksa itu ini, apa, lesu, nggak sadar, apa tidur terus, habis itu mulutnya kering, malas minum. Misalnya masih bayi, berarti dia nggak mau minum ASI sama sekali. Malah nggak nangis sama sekali, jarang nangis. Nah, itu harus istilahnya masuk dari tanda-tanda bahaya. Jadi langsung aja dibawa ke rumah sakit terdekat atau dibawa ke klinik terdekat. Ini sama, ini tanda dehidrasi ringan. Kalau dehidrasi berat tambahannya itu ada ubun-ubun di sini. Kalau misal anak-anak itu ubun-ubunnya cekung sama. Jadi kalau misal kita periksa di sini kan biasanya ubun-ubunnya normal nih. Cuman kalau misal ada tanda dehidrasi di sini itu kayak ada cekungan gitu. Jadi itu. Pokoknya kalau misalnya demam terus ditambahi ada tanda-tanda itu, nah harus jadi tanda bahaya, jadi harus hati-hati kayak gitu. Anak nggak aktif, lemes, sering tidur terus, mulutnya kering, nggak mau minum atau nggak mau makan, itu eh, harus hati-hati. Kalau ini untuk penanganannya biasanya ya kalau misal masih awal-awal itu harus kita bantu dengan cairan biasa, air minum, pokoknya minum terus pokoknya. Kalau misalnya udah masuk ke sedang atau ya mau tidak mau harus kita ada tambahan cairan dari tubuh dari luar gitu. Bisa infus, bisa lain-lain. Ini ini cara tadi turgor ya. Jadi di kulitnya kayak diciwit, biasanya kan ada kelihatan merah-merah. Nah, itu merah-merahnya kalau misal kurang, biasanya kan itu cepat baliknya. Kalau misal kurang dari 2 detik berarti normal. Kalau misalnya lebih dari 2 detik, nah berarti itu tidak normal. Dari sininya kelihatan cekung, terus di sini mulutnya kering. Nah, ini kayak cekung gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang ditakutkan ketika demam selain dehidrasi yaitu adanya kejang. Nah, sering sekali kalau di IGD dari perawat, dokter dan lain sebagainya tenaga kesehatan di rumah sakit itu sering sekali eh, demam, awalannya demam, kemudian akhirannya menjadi kejang. Bisa terjadi di rumah sakit, bisa juga terjadi di rumah biasanya. Ini tadi sesuai hasil suhu 839. Kemudian faktor yang dapat menimbulkan kejang itu banyak. Pertama tadi demam, penyertanya bisa radang tenggorokan, flu, diare, dan keturunan itu juga bisa mempengaruhi. Nih, kalau kejang ciri-cirinya bagaimana? Paling gampang kalau biasanya banyak orang tua itu eh, mengaku datang ke IGD, dok, ini anak saya kejang. Ternyata ketika ditanya hanya bukan kaku semua, jadi cuma
menggigil. Nah, kalau cuma menggigil doang itu bukan kejang. Tuh. Nih, kedua kaki dan tangan kaku. Jadi benar-benar kaku, bukan yang kalau misalnya menggigil kan geter-geter gitu ya. Nah, itu bukan. Jadi yang tangan, kaki kaku, gerakannya kejut-kejut. Kejut-kejut biasanya disertai bola matanya menghadap ke atas. Ini bola matanya menghadap ke atas. Kalau ini muntah bisa sampai muntah. Nah, habis itu nanti bisa ini nggak bisa ngontrol BAB. Jadi pas kejang tiba-tiba kok sering tiba-tiba pas kejang itu pipis terus BAB itu bisa juga. Nah, ini juga kalau misalnya kejangnya sampai parah itu bisa sampai nggak sadarkan diri. Itu di beberapa kasus seperti itu. Nah, demam itu dibagi menjadi dua. Jadi, kejang demam yang sederhana. Gampangannya, kalau misal nanti biasanya dokternya itu tanya, dok, Bu, ini kejangnya sudah berapa lama? Nah, kejangnya kurang dari kejangnya 5 menit, dok. Kejangnya 10 menit. Nah, kalau misalnya kejangnya di bawah 15 menit dan tidak berulang di hari yang sama, itu namanya kejang demam sederhana. Jadi kejang demam yang istilahnya yang sederhana. Nah, kalau misalnya kejangnya lebih dari 15 menit atau dia berulang-ulang terus, itu kejang yang paling berbahaya karena bisa istilahnya bisa dapat mempengaruhi struktur otak itu. Jadi kejang demam kompleks ini kalau misalnya lebih dari 15 menit dan berulang-ulang. Kemudian ada periode dia tidak sadar di antara kejang itu. Nah, terus yang paling kemudian bagaimana kalau kita menemukan ada pasien dengan kejang demam? Satu, hmm, yang paling pertama ini nomor 4, amankan si kecil atau anak kita. Biasanya ini terjadi di usia 0 sampai 6 bulan, 0 sampai 6 tahun itu masih bisa terjadi adanya kejang demam. Di atas itu kemungkinan ada suatu struktur otak yang terganggu gitu. Nah, ini yang paling pertama, amankan si kecil agar tidak cedera dengan memindahkan barang tajam. Jadi kita posisikan dulu anaknya di posisi yang aman. Kemudian yang kedua kita berikan obat penurun panas. Bisa kalau misalnya eh, dengan orang tua yang sudah sering menemukan kejadian kayak gini, biasanya dia sudah menyiapkan obat yang dari dubur itu. Kalau misalnya tidak ada, kita diamkan dulu, tidak apa-apa. Kemudian kita kompres dengan air hangat. Ya, kita kompres air hangat. Berapa titik kompres airnya? Ada 5 titik. Satu, di dahi. Kedua, di satu di dahi, dua tiga di kedua ketiak, empat lima di kedua selangkangan. Jadi biar panasnya cepat turun. Kemudian bisa diberikan diazepam atau obat anti kejang melalui anus. Biasanya obat ini ada di rumah sakit. Gitu. Nah, ini tidak perlu menahan mulut agar terbuka dengan memberikan ganjalan pada gigi. Jadi, tidak perlu diganjal, takutnya malah nanti akan tersedak gitu ya. Kemudian saat kejang, jangan sekali-kali diminumkan apapun, diminumkan ASI, diminumkan yang lain-lain sampai benar-benar anak tersebut aman atau sudah benar-benar sadar. Karena yang ditakutkan ketika kejang, kemudian diberikan ASI dan lain sebagainya, akan tersedak, akan jadi cairannya itu nggak masuk ke dalam lambung, nggak masuk ke dalam perut, tapi masuknya malah ke paru-paru. Nanti yang ada paru-parunya banjir, gitu. Ini ya, tadi setelah itu miringkan, ini kan tujuannya apa? Agar muntahannya itu nggak masuk ke jalur pernafasan. Ini jangan beri makanan atau minuman saat anak berhenti kejang. Nih, yang paling penting catat lamanya kejang karena obat dokter dari spesialis anak atau nanti dokter di IGD itu akan menentukan obatnya karena ada beberapa obat yang berbeda ketika
kejang itu lebih dari 15 menit atau kejang kurang dari 15 menit yang tadi. Dia masuknya dalam kejang sederhana apa kejang yang sudah kompleks itu. Ini segera ke rumah sakit, ke puskesmas atau dokter terdekat, boleh dokter umum, boleh dokter anak langsung dan lain sebagainya. Yang paling penting jangan panik. Oke. Terus, nah dari semua itu hmm, alat-alat yang dan kebutuhan yang harus kita siapkan yang wajib kalau menurut saya wajib kita punya itu ini satu termometer suhu. Jadi karena demam adalah gejala masuknya suatu penyakit dan kita pasti pernah merasakan demam, greges atau panas dingin. Nah, kita harus punya ini termometer suhu, penting sekali apalagi bagi orang tua yang sudah memiliki anak. Jadi kita bisa mengetahui dan demam itu tidak sampai menuju ke hal yang parah. Misalnya tadi sampai kejang atau misal sampai dehidrasi itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita wajib punya termometer suhu. Yang kedua, obat yang paling penting yang kedua adalah paracetamol. Paracetamol bisa kita beli dimanapun, di apotek, boleh yang generik atau boleh yang paten sama aja. Yang penting kita siap untuk paracetamol karena ini juga obat yang paling aman untuk semuanya, untuk anak-anak, untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui itu aman. Kemudian kasa bersih, Rivanol, betadine, atau yang lain sebagainya, atau pembersih yang lain, gentamisin, salep, ini. Jadi ini salep sebenarnya eh, saat ini betadine dan Rivanol itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi kita biasanya makainya pakai salep ini untuk luka-luka. Jadi kalau misal ada luka habis kecelakaan terus terjatuh, ada anak-anak terjatuh luka apa namanya istilahnya kok babras lukanya babras, habis itu lukanya lecet-lecet. Nah, kita sudah nggak pakai ini biasanya. Ini cuma buat bersihkan aja. Obat yang paling penting ini. Jadi salep salep antibiotik. Kemudian yang ke selanjutnya itu ini salep kalau misalnya terjadi ada luka bakar. Ini glioplasenton begitu. Jadi menurut saya ini cukup ya minimal kita punya kotak P3K isinya ini termometer suhu, paracetamol, terus ada kasa bersih, kemudian ada air bersih, ya air bersih pasti ada di rumah, gentamisin salep sama ini. Bila ada luka bakar berarti bioplasenton. Begitu. Oke, dari saya ini terakhir Tukaita ini adalah titipan dari Sang Maha Pencipta. Jadi Sang Maha Pencipta sudah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sudah berhusnuzon kepada kita bahwasanya kita bisa menjaga titipan yang sudah diberikan kepada kita. Maka jagalah titipan itu sebaik-baiknya dari segala macam aspek, salah satunya kesehatan, karena kesehatan itu mahal harganya. Kalau kita tahu ya pokoknya kesehatan itu sangat mahal. Kalau sakit, biaya obat, biaya lain sebagainya itu sangat-sangat mahal. Terus menurut hadis riwayat Bukhari, nikmatani magunun fihi makasir minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu dengannya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Jadi semoga kita bisa selalu diberikan kesehatan hingga kita bisa memberikan kebermanfaatan bagi sekitar kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, bila ada salah ucap, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Faida. Oke, baik. Masya Allah sekali. Ini materinya sangat penting dan sangat daging banget ini, dok. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Anas atas penyampaian materi yang sangat luar biasa tadi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan di rumah, di mana kejadiannya itu sering kita rasakan seperti jatuh, tersedak, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita tidak akan salah lagi dalam penanganannya.
Baik, dari penyampaian materi tadi, apa ada yang perlu ditanyakan atau ada yang dikonsultasikan sama Dokter Anas langsung? Oh ya, ini ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Langsung saya bacakan ya, Dok. Iya. Oke, dari Ibu Elvana ini. Dok, apa bedanya ya kejang dengan spell? Soalnya anak saya PJB. Dulu pas demam dia itu kayak kejang, tapi bisa juga spell. Saya lupa penanganannya gimana. Akhirnya saya bawa ke IGD. Akhirnya, setiap kali dia seperti itu, pertolongan pertama saya siaga oksigen. Kalau atau kalau demam di atas 35 sudah kasih saya pamol. Nah, bagaimana ini dok? Bedanya kejang dengan spell itu gimana ya? Sepel. Saya sebenarnya nggak tahu, baru tahu ada namanya sepel. Jak- Nggak ada ya, tadi Bu Elvananya nggak ada ya sepel. Iya, Ibu Elvananya ada Ada kegiatan ya. kegiatan lain. Iya, betul. Cari apa ya, dok? Oh, kebiruan. Nggih. Begini Bu, jadi kejang sama spell itu hal yang berbeda. Dia- Kejang itu biasanya pemicunya karena ada sesuatu struktur di dalam otak itu yang sudah tidak berfungsi dengan baik atau karena dipicu oleh demam yang terlalu tinggi itu yang bisa menyebabkan kejang. Nah, kalau sepel atau yang tadi sudah disebutkan dan dijelaskan tadi Bu Evan, itu kebiruan itu kan karena penyebab ada kelainan pada jantung bawaan entah dari strukturnya yang berbeda atau strukturnya yang kelainan atau dari eh, jalur aliran darah yang pada jantung itu tidak berfungsi dengan baik. Makanya, ketika itu tidak berfungsi dengan bagus, aliran darahnya itu tidak bisa sampai ke istilahnya ke perifer-perifer tubuh, ke jari tubuh yang paling gampang karena kan jauh di perifer, misalnya jari tubuh, jari jari tangan atau ke bibir atau ke jari apa namanya ke jari kaki. Makanya karena tidak ada oksigen yang berada karena aliran oksigen dan darah salah satu komponen darah itu kan ada oksigen. Karena oksigennya berkurang dan darah alirannya itu tidak bagus, maka istilahnya kebiruan itu akan timbul. Nah, penanganannya benar, tadi diberikan oksigen dan kalau kejang itu karena tadi ya yang karena apa namanya? Karena ada pemicu dari sebelumnya gitu. Kalau dari saya begitu. Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya yang sangat memuaskan. Kita lanjut ya dok ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ini masih dengan Bu Elvana. Hmm. Dok, ada tanggapan lagi kalau memang mulut ganjal, lalu apakah dibiarkan begitu saja dok? Karena ya saya mengikuti saran orang tua. Yang paling penting itu dijaga agar lidah tidak tergigit gitu. Jadi selama lidahnya tidak tergigit, itu jangan diganjal dengan apapun. Kalau misal diganjal, yang ditakutkan adalah pengganjalnya itu akan masuk ke dalam tenggorokan. Jadi dipastikan pengganjalnya itu aman atau tidak gitu. Makanya kan biasanya ada yang ganjal pakai tangan dan lain sebagainya itu disarankan tidak karena ditakutkan akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Makanya cukup dibiarkan aja, dipastikan
lidah itu tidak jatuh atau lidah tidak tergigit oleh giginya gitu. Oke, baik dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga kita semua tidak salah lagi dalam mengambil tahap penanganannya. Next, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Boleh? Ya, Oke. oke. Ini dari Xiaomi 23 sekian-sekian. Pertanyaannya, kalau kena minyak panas kan tadi dijelaskan kalau dialiri air selama 15 menit. Nah, kalau dikasih air dingin bolehkah dok? Pikir saya sebagai orang awam biar lebih cepat dingin. Atau jika langsung dimasukkan ke dalam freezer gitu, bagaimana dok? Ditempelin ke bunga-bunga esnya. Boleh. Oh. Boleh, Bu. Pokoknya eh, pada intinya adalah tangan itu teraliri dengan air. Kalau dimasukkan ke freezer sepertinya terlalu berlebihan. Mending dialirin air aja. Boleh air dingin atau air biasa selama 15 menit. Jadi it- kondisi luka atau kulit itu kan sudah terkena panas. Fungsi dari air yang mengalir itu adalah biar kondisi suhu yang berada di kulit ini kembali ke dalam normal atau menuju ke dalam normal. Jadi biar cepat sembuhnya gitu. Jadi intinya adalah gimana caranya suhu yang berada di kulit yang terkena luka bakar tadi itu kembali normal. Ya, makanya salah satunya dialirin dengan air mengalir. Boleh dengan air dingin atau air biasa juga boleh. Yang penting jangan pakai air panas, nanti tambah luka bakar. Tuh, begitu. Oke, baik. Mungkin jika dialirin di air mengalir itu udah cukup ya dok, tidak perlu dimasukkan ke freezer. Sepertinya terlalu begitu berlebihan. Baik. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya, ini tentang penanganan mimisan. Bagaimana dok terkait penanganan yang tepat Ya. jika terjadi mimisan? Penanganan mimisan, eh, yang paling penting kalau dari saya untuk penanganan awal itu pertama kita tekan hidungnya. Jadi kita tekan di sini. Harapannya apa? Harapan perdarahannya itu berhenti. Kan mimisan bisa banyak pemicunya. Bisa karena trauma. Trauma itu maksudnya karena terbentur. Terbentur itu bisa karena jatuh. Atau bisa karena dipukul karena berantem. Atau bisa karena yang lain-lain. Atau karena kecelakaan. Atau bisa karena kecapean itu juga bisa, atau karena keturunan atau kelainan darah itu juga bisa. Nah, penanganan yang paling awal adalah kita coba hentikan dengan menekan perdarahan di hidung. Jadi kita tekan hidungnya, kita sambil apa namanya, kita dangak, apa sih, kita menghadap ke atas, kita tekan. Kalau itu masih belum berhasil, yang kedua kita cari kasa, istilahnya kasa, entah kasa apapun yang kita miliki atau kain yang kita miliki di rumah, kemudian kita masukkan hidung di salah satu hidung yang keluar dari darahnya, misalnya di hidung kanan atau hidung kiri. Kalau misal di hidung kiri berarti disumpal aja di hidungnya. Itu sudah cukup penanganan awalnya gitu. Kemudian yang selanjutnya ya harus kita cari ketahui sumbernya itu apa. Maksudnya hidungnya atau kita tutup dengan kasa atau kita tutup dengan kain dan sebagainya itu dalam berapa detik dan menit itu sudah akan berhenti. Kalau misalnya penyebabnya karena darah tinggi, itu bisa karena darah tinggi, itu akan lama, itu akan membutuhkan obat-obatan untuk menurunkan darah tingginya dulu dan untuk menghentikan perdarahannya itu ada obat-obatnya sendiri. Makanya kita harus cari tahu, kita coba dengan penanganan tadi dulu, dengan apa menekan hidung, apakah bisa, kemudian kalau misalnya tidak bisa ya kita pakai itu tadi, apa namanya, istilahnya ditutup apa namanya hidungnya dengan boleh pakai apa aja. Kalau misal nggak berhasil, ya mau nggak mau harus dibawa ke klinik terdekat atau
fasilitas kesehatan terdekat gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Oh ya, ini Next ini tambahan ada, Bu ya Elvana bagaimana? tadi. Ini kan setiap kali pertolongan pertama siaga oksigen. Jadi tadi terkait sepel sama kejang ini sudah benar. Jadi kalau misalnya anak sudah kita termometer, oh sudah 38 nih, sudah masukkan masukkan apa namanya, masukkan obat pamolnya itu, masukkan obat pamol boleh, bisa obat pamol itu bisa masuk per 6 jam, jadi 4 kali dalam sehari itu boleh gitu. Kalau misalnya kok apa namanya kok nggak turun-turun gitu, kok sudah minum obat kok naik turun, ya sudah, biasanya sehari 3 kali boleh dinaikkan jadi 4 kali. Itu yang penting jangan panik. Kemudian eh, ini juga kan ada kelainan bawaan jantung, jadi sudah persiapan oksigen. Jadi karena aliran darahnya itu karena ada penyakit jantung bawaan yang sudah terjadi kelainan, maka salah satu komponen oksigen ini kan agak sulit untuk menuju ke jaringan-jaringan atau struktur-struktur yang berada di pinggiran. Makanya kita bantu dengan oksigen. Harapannya birunya atau oksigennya itu bisa mencapai pada yang biru-biru itu. Begitu, Mbak Faiza. Iya, baik. Terima kasih Dokter Anas untuk tambahan penjelasannya. Ini masih ada satu pertanyaan titipan lagi, boleh ya, Dok? Boleh, boleh. Oke, boleh. Pertanyaannya seperti ini, apa benar kalau perut kembung dikasih minyak kayu putih di bagian pusar saja sudah cukup, jadi tidak perlu dioleskan ke seluruh badannya? Bagaimana, Dok? Kembung. Apa? Kembung Iya, diberikan kayu putih. jika perut kembung dikasih minyak kayu putih di bagian pusarnya saja, apa sudah cukup? Sudah cukup. Kalau dari saya sudah cukup. Sebenarnya kan kayak minyak kayu putih, minyak tawon, atau lain sebagainya itu istilahnya apa ya, pembantu saja, pembantu untuk mengurangi gejala yang diderita. Jadi tidak apa-apa, mau dioleskan cuma dioleskan di perutnya aja boleh, dioleskan ke seluruh tubuh juga boleh. Gitu. Dari saya begitu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Oke, rekan-rekan semuanya, dikarenakan waktu kita yang terbatas, kita akhiri ya sesi webinar kali ini. Jika bisa saya simpulkan terkait materi kali ini, yaitu kita harus bisa menyayangi kesehatan dan waktu luang kita, seperti yang telah dijelaskan oleh dokter tadi, yang dikutip dari hadis riwayat Bukhari, yaitu jika kita bisa menyayangi kesehatan kita, tentunya akan lebih bisa memberi manfaat ke orang lain.